Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya Dr. Hewan Agustina Victoria Tae, SKH MSc, dengan NIDN 0021089305. Saya sebagai salah satu dosen yang bekerja di program studi peternakan Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan Universitas Timor. Saya bergabung sebagai dosen di Universitas Timor, khususnya Prodi Peternakan, sejak Januari 2021 dengan bidang keilmuan mikrobiologi veteriner. Di Prodi Peternakan, saya diberikan tanggung jawab untuk mengampu mata kuliah ilmu kesehatan ternak dengan 2 SKS dengan kode mata kuliah PET 21190. Mata kuliah ini dalam bentuk teori. Perkuliahan dimulai dengan penyampaian kontrak perkuliahan dan RPS. Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa. Interaction artinya interaksi antara saya sebagai pendidik dengan mahasiswa sebagai peserta didik di dalam kelas dan juga melalui WA grup mata kuliah. Assessment artinya penilaian kepada mahasiswa dalam bentuk tes kuis, post-tes, UTS, dan juga UAS. Berbicara tentang ilmu kesehatan ternak, membahas tentang konsep dasar kesehatan dan penyakit pada ternak, faktor penyebab penyakit yang meliputi agen infeksius dan juga agen non-infeksius, mekanisme pertahanan tubuh ternak, pengenalan gejala klinis, dan juga pencegahan serta pengendalian penyakit. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Kemampuan akhir dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami setiap topik pertemuan. Penilaian dilakukan sesuai dengan panduan universitas dengan komponen nilai sebagai berikut. Tugas 15%, kuis 10%, partisipasi dan kehadiran 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu ceramah dan diskusi, dan saat ini saya akan membawakan materi pada pertemuan yang ke-10 tentang penyakit viral pada ternak kecil. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penyakit viral pada ternak kecil. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah baca tentang penyakit viral pada ternak kecil, atau mungkin dengar, atau mungkin kemarin-kemarin ada babinya yang mati karena penyakit viral ini. Sudah. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan 1 atau 2 penyakit begitu dari teman-teman? Oke, dari Febronius. Penyakit ASF. Ada lagi yang lain? Miki mungkin? Penyakit CSF. Oke, jadi hari ini kita membahas khusus penyakit viral pada ternak babi yang tadi sudah disebutkan oleh teman Febronius, yaitu tentang penyakit ASF. Nah, ASF itu mungkin teman-teman sudah mendengar. Jadi dia punya kepanjangannya itu adalah African Swine Fever. Kemudian kira-kira apa itu ASF? Ada yang sudah tahu? Kan sudah baca sedikit, berarti kan sudah tahu kok artinya apa. Mungkin dari Febronius lagi?
ASF itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan dapat menyebabkan kematian pada ternak, khususnya babi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, jadi ASF itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu dari genus Asfivirus, famili Asfaviridae. Jadi penyakit ini dia menyerang ternak babi dan juga babi liar semua umur. Jadi dia tuh mau dari umur yang paling muda sampai umur yang tua pun bisa terserang penyakit ASF ini. Kemudian penyakit ini hanya menyerang ternak babi saja. Jadi pada ternak yang lain tidak. Termasuk pada manusia pun tidak. Kemudian dia pada ternak babi menyebabkan babi tersebut sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ternak babi itu bisa mencapai 100%. Artinya misalnya dalam satu kandang ada sekitar 10 ataupun belasan ekor. Kalau misalnya terserang penyakit ASF ini bisa mati semua dalam satu waktu. Jadi memang sangat ganas. Kemudian tadi yang ibu bilang, jadi penyakit ini tidak zoonosis, berarti tidak menyerang ke manusia. Oke. Kemudian dia menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Karena apa? Tadi yang ibu bilang, dalam satu kandang misalnya ada 10 yang ada di dalam kandang tersebut bisa menyebabkan kematian semua pada 10 ekor tersebut. Berarti kan secara ekonomi kan peternak pasti akan mengalami kerugian. Ya. Kemudian penyakit ini dia belum ada vaksin dan juga obat untuk ASF. Nah sekarang kita melihat tentang sejarah ASF. Kan dari namanya itu kan African Swine Fever ya toh, asalnya itu dari Afrika. Tapi kok bisa sampai di NTT, khususnya di Pulau Timor ya toh. Nah jadi sejarahnya itu dia tahun 2018 itu pertama. Sebenarnya ini penyakit itu sudah ada sejak 1921 dulu di Afrika. Kemudian sempat hilang, kemudian baru muncul lagi. Itu sekitar tahun 2018. Itu pertama kali itu dikonfirmasi di Cina. Kalau tidak salah waktunya itu berdekatan dengan COVID-19 waktu itu. Kalau ada yang masih ingat ya. Kemudian Februari 2019 dikonfirmasi lagi di Asia Tenggara, khususnya di daerah Vietnam, negara Vietnam. Kemudian selanjutnya baru dia menyebar luas ke Kamboja, Filipina, Laos, Myanmar, dan sampai di Timor Leste. Kemudian Desember 2019 diumumkan secara resmi bahwa ASF itu sudah masuk di Indonesia. Itu melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 820 garing KPTS garing PK 320 garing M12 dan garing 2019 tentang pernyataan bahwa demam babi Afrika pada beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Januari 2020 baru masuk di daerah NTT. Jadi kita itu masuknya itu sekitar Januari 2020. Waktu itu dia menyebarnya itu dari daerah Timor Leste karena kita sangat berdekatan dengan Timor Leste. Jadi dia itu pertama kalinya itu yang terserang itu khususnya itu di Kabupaten Belu dan juga Kabupaten TTU, daerah Kefak sini. Setelah itu baru dia menyebar ke Kupang dan daerah yang lainnya. Kira-kira sampai sini mengerti tidak? Oke. Nah ini peta penyebaran ASF di Indonesia itu mulai dari September 2019 itu di Sumatera Utara, kemudian di daerah-daerah yang lain dan sampai di NTT itu sekitar Februari atau Maret 2020 baru masuk di NTT. Nah, kemudian kira-kira pasti ada yang tanya, kira-kira cara penularannya bagaimana sih? Ada yang tahu tidak? Cara penularan ASF itu bagaimana? Oke, jadi cara penularannya itu ada yang secara langsung atau kontak langsung. Tahu tidak kontak langsung? Artinya? Oke, Miki. Kontak langsung itu artinya?
kalau saling sentuhan fisik. Oke, jadi kontak antara satu babi dengan babi yang lainnya itu secara langsung atau melalui kontak fisik. Nah, itu biasanya itu karena babi yang sakit dengan babi yang sehat itu dikandangkan dalam satu kandang, sehingga kotoran atau makanan itu mereka makan di satu tempat. Jadi kalau misalnya ada yang sakit berarti akan menyebar ke babi yang sehat. Kemudian bisa juga melalui feses. Contohnya itu misalnya di kandang yang kotor sekali ya toh. Berarti kan ada feses yang tersebar di area kandang. Kalau misalnya bersentuhan dengan babi sehat, berarti akan menyebabkan babi sehat tersebut bisa terkontaminasi dari yang sakit, feses babi yang kotor itu. Kemudian bisa juga melalui babi hutan. Kalau melalui babi hutan ini biasanya itu karena peternak tersebut tidak mengkandangkan kandangnya atau misalnya dibiarkan berkeliaran. Jadi kan kontak antara babi hutan itu sangat cukup cukup dekat ya toh, karena kan dia tidak dikandangkan. Kemudian bisa juga melalui caplak atau kutu. Jadi kalau misalnya di kandang itu ada yang kotor, itu kan kutu atau binatang-binatang lain itu kan banyak sekali di kandang toh. Nah itu kalau misalnya dia sudah menggigit hewan yang sakit, caplak tersebut dia akan menyimpan virus tersebut dalam tubuhnya, dan sewaktu-waktu kalau misalnya dia menggigit babi yang sehat, berarti dia akan memindahkan virus tersebut ke babi yang sehat tersebut. Jadinya tuh menjadi penularannya itu semakin banyak. Kemudian itu secara kontak langsung. Kemudian kalau kontak tidak langsung, ada yang tahu kontak tidak langsung itu bagaimana? Kan secara fisik kan tidak bersentuhan, tapi kok bisa dia menyebar? Misalnya seperti apa? Ada yang tahu tidak? Jadi kalau kontak tidak langsung itu yang pertama bisa melalui kandang. Kalau misalnya kandangnya terlalu padat, itu kan pasti ternak babinya itu kan dalam satu kandang, itu berarti ada yang sakit, berarti otomatis langsung menyebar ke ternak yang sehat. Kemudian bisa melalui tempat makan atau tempat minum, seperti yang terlihat di gambar yang kedua. Itu bisa dilihat kalau ternak babi itu sekitar berapa ekor itu? Sekitar belasan ekor makan dari satu tempat ya toh. Kalau misalnya salah satu di situ ada sakit, berarti otomatis akan menyebar ke yang lainnya melalui air liur. Kan perisi babi itu kan makan kan dia menyisakan kembali dan keluar kembali toh. Ya, jadi itu bisa menjadi penularan untuk ternak yang sehat. Kemudian bisa melalui pekerja atau kendaraan pengangkut babi yang terkontaminasi. Pekerja itu misalnya mereka sudah menangani ternak babi yang sakit, kemudian lupa mencuci tangan atau lupa mengganti baju atau pakaiannya, terus dia pi ternak babi yang sehat. Otomatis kan virus yang ada di pakaiannya atau mungkin ada di tangannya itu bisa menyebar ke ternak yang sehat itu. Kemudian bisa juga melalui kendaraan pengangkut babi yang terkontaminasi. Nah biasanya itu ada banyak penjual ternak babi yang biasanya itu mereka membeli ternak babi tersebut dari beberapa peternakan, ya toh. Jadi biasanya dari satu kandang, terus mungkin di situ ada ASF-nya, virus ASF-nya, mereka pindah lagi ke kandang yang lain. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka sementara membawa virus ke ternak yang peternakan yang lain. Jadi sampai sana babinya mereka tangkap lagi untuk dibawa untuk jual lagi. Nah virusnya itu bisa menyebar melalui situ. Kemudian yang berikutnya itu bisa melalui lalu lintas ternak. Kayak tadi, seperti yang tadi dari mobil pengangkutan dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu adalah melalui sisa pakan pesawat atau kotoran yang mengandung virus ASF. Jadi ini yang menyebabkan virus tersebut bisa dari Afrika sampai di NTT. Itu karena melalui pakan pesawat. Jadi
biasanya sisa-sisa makanan pesawat tersebut biasanya tuh dikasih ke ternak babi, karena kan biasanya ternak babi itu makan makanan sisa ya toh, kebanyakannya tuh seperti itu. Nah itu biasanya tuh dikasih, tapi ada daging babinya yang ada virus ASF-nya. Jadi ternak babinya makan baru menyebabkan sakit pada ternak babi tersebut. Kita melihat lagi daya tahan virus ASF. Kira-kira daya tahan virus ASF itu bagaimana? Nah, dia kalau misalnya virus ASF ini kalau misalnya di urin babi, dia bisa tahan sampai 15 hari. Bayangkan, lumayan lama toh. Kemudian kalau misalnya di feses ternak babi, dia bisa tahan sampai 160 hari. Kemudian kalau misalnya di daging babi olahan, misalnya CI atau dan lain sebagainya, itu dia bisa tahan sampai 105 sampai 300 hari. Lumayan lama. Apalagi kalau disimpan di freezer atau dengan suhu ruang. Itu dia bisa tahan sampai 105 sampai 300 hari. Kemudian kalau untuk di daging babi beku, dia bahkan tahan sampai 1000 hari. Jadi lama sekali, makanya virus ini sulit sekali untuk kita tangani atau kita atasi. Kemudian kita lihat dia punya gejala klinisnya. Gejala klinis itu adalah gejala yang terlihat pada ternak babi kalau misalnya terserang virus ASF. Nah, dia gejalanya itu bisa dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi yang terlihat. Nah, misalnya kalau misalnya dari yang paling tinggi itu ada namanya itu gejala perakut. Nah, gejala perakut ini misalnya dia menyerang ternak babi, bisa dia serang dalam waktu beberapa jam, ternak babi itu langsung mati. Kemudian ada yang gejala akut. Kalau akut ini masih misalnya 1 sampai 2 hari dulu setelah gejala klinis muncul baru ternaknya mati. Kemudian ada yang subakut, itu gejalanya lebih ringan lagi. Kemudian ada yang sampai kronis, bahkan ada yang menunjukkan gejala asimptomatik. Artinya dia tidak menunjukkan gejala klinis sama sekali. Tiba-tiba ternaknya itu langsung mati. Nah, kalau misalnya untuk gejala yang masih terlihat gejala klinisnya, itu ditandai dengan ternak babinya itu demam 41 sampai dengan 42 derajat Celcius. Kemudian ternak babinya itu akan terlihat lesu. Kemudian ada bercak merah pada kulit atau peteki. Ini misalnya bisa dilihat di gambar. Ini ada bercak-bercak merah pada daerah kulitnya. Bisa dilihat di gambar yang ketiga. Kemudian kalau misalnya gejalanya sudah demikian, biasanya itu akan diikuti dengan kematian mendadak pada ternak babi. Biasanya itu 1 sampai dengan 3 hari setelah infeksi. Di sini ada yang ternak babi yang kemarin mati dengan gejala seperti ini. Ada tidak? Ada toh? Ada. Oke. Jadi memang ini gejala yang perakut dan akut dari virus ASF. Kemudian ada juga yang munculnya itu ada leleran dari mata ataupun hidung dan disertai dengan diare pada ternaknya. Jadi ini gambaran dari gejala akut dari virus ASF. Itu ada muncul warna-warna ungu pada kulit babi. Terus ada lagi yang di daerah persendihannya ada luka-luka. Ini bisa dilihat di gambar ya. Ini gejala akut. Kalau perakut tadi dia baru serang kurang lebih 1 sampai dengan 2 jam, langsung ternaknya itu mati. Kalau ini yang akut masih terlihat dulu gejalanya, ada merah-merah di kulit dan lain sebagainya. Kemudian ini juga ada luka-luka di sekitar telinga, sekitar persendihan dan lain sebagainya. Ini lesi di sekitar tubuh. Nah, kemudian
pencegahan dan pengendaliannya itu bagaimana supaya virus ASF ini kan kita bisa atasi toh, karena kan itu sangat merugikan masyarakat, betul dong? Nah, yang pertama yang kita lakukan itu adalah biosecurity. Ada yang tahu tidak apa itu biosecurity? Menjaga keamanan. Oke, jadi biosecurity itu adalah pertahanan utama yang dilakukan oleh peternak supaya ternak tersebut aman dari gangguan luar. Nah, biosecurity yang dilakukan adalah pada bibitnya, misalnya bibitnya itu harus diambil dari yang benar-benar terbebas dari ASF. Kemudian pakan dan air minum yang diberikan usahakan supaya harus benar-benar bersih. Jangan sampai ada kontaminasi dari virus ASF. Kemudian orang yang masuk ke dalam kandang itu juga harus dalam keadaan bersih, di mana pakaiannya, kemudian tangan, kaki, sepatu itu harus benar-benar bersih. Harus cuci dulu tangan, cuci kaki dan lain sebagainya, baru masuk ke ternak. Kemudian usahakan supaya kandang tersebut tidak boleh kotor, supaya tidak ada hama. Kemudian kendaraan yang masuk ke dalam kandang juga harus diperhatikan. Kalau perlu saat masuk ke dalam kandang tersebut harus disemprot desinfektan, supaya kan biasanya di ban oto itu kan kebanyakan ada bawa virus dari jalan atau dari apa saja toh. Jadi harus disemprot supaya saat masuk ke kandang tersebut dia sudah dalam keadaan bersih. Kemudian pengolahan limbahnya juga, tadi kan ibu bilang tahan di limbah feses itu kan bisa sampai 150 hari toh. Jadi usahakan juga harus diolah secara baik supaya jangan sampai dia menyebar ke ternak yang lain, peternakan yang lain misalnya. Kemudian untuk babi yang digunakan sebagai IB itu harus benar-benar diuji dulu supaya harus terbebas dari virus ASF, karena takutnya dia dari babi yang kita simen babi yang kita gunakan sebagai pejantan dari babi yang terinfeksi virus ASF kan itu bisa menyebar ke betinanya. Sampai sini mengerti tidak? Ya. Oke, sekian penjelasan dari ibu. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya mengenai penyakit ASF. Ibu persilakan ya. Oke, silakan. Ini duluan ya, nanti baru ini. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ernest Suswal, biasa dipanggil Ernest. Nah, tadi dalam penjelasan ibu dari slide awal sampai akhir itu saya menemukan bahwa ASF itu belum ada vaksin dan obatnya. Kenapa sehingga ASF itu tidak ada obat dan vaksin? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kenapa sampai saat ini ASF itu belum punya vaksin atau obat, ya dong? Itu yang menjadi salah satu kendala bagi kita semua, termasuk yang peternak babi. Kenapa sampai sekarang belum ada vaksin atau obatnya? Jadi virus ASF ini dia punya sekitar 150 gen. Dan juga dia punya sekitar 20 genotipe. Jadi tipenya itu macam-macam. Jadi pertama kali muncul sebenarnya itu sudah ditemukan vaksin dan juga obatnya. Tetapi virus ini dia selalu memperbaharui diri. Jadi strain yang misalnya strain A, vaksin dan virus ini cocok. Tapi dia muncul lagi strain B dan lain sebagainya. Makanya obat atau vaksin yang ditemukan itu belum tentu cocok untuk yang munculnya gejala yang lainnya. Jadi munculnya itu gejala yang strain A sudah ditemukan nih vaksin dan juga obatnya. Tapi seiring berjalannya waktu dia memperbaharui diri. Jadi obat dengan vaksinnya itu tidak mempan lagi. Yang strain B dan selanjutnya kurang lebih ada 20. Jadi kalau misalnya kita mau membuat vaksin atau obat, berarti kita harus tahu dulu secara keseluruhan dia punya strainnya itu atau dia punya genotipenya itu,
baru bisa kita membuat vaksin tersebut. Tapi takutnya nanti dia berubah lagi. Nah, itu yang bikin vaksin atau obat tersebut belum mempan untuk membunuh virus ASF tersebut. Sampai sini mengerti? Yang lainnya mengerti tidak? Oke, mungkin ada lagi yang bertanya tadi, yang angkat tangan. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Manu. Di sini saya ingin bertanya, apakah ternak babi yang terkena penyakit ASF dagingnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak? Oke. Jadi apakah ternak babi yang terinfeksi ASF bisa dikonsumsi dagingnya oleh manusia atau tidak, ya toh? Pertanyaan. Jadi sebenarnya virus ASF ini yang tadi Ibu sudah jelaskan di slide-slide awal, dia itu sebenarnya tidak bersifat zoonosis. Artinya manusia itu sebenarnya bisa mengkonsumsi daging babi tersebut yang menderita ASF. Tetapi ada syaratnya. Yang pertama, usahakan supaya daging babi tersebut harus dimasak dengan sempurna. Artinya dia itu virus ini dia punya kelemahan, itu dia bisa mati pada suhu yang panas. Jadi di atas 70 derajat Celcius sebenarnya virusnya sudah mati. Jadi sudah bisa dikonsumsi dagingnya. Kemudian dia juga usahakan supaya bagian-bagian organ tubuh yang benar-benar menunjukkan gejala yang sangat parah itu sebaiknya itu dikuburkan, tidak boleh dimakan. Karena memang tidak terjadi hal buruk pada manusianya, karena memang tidak zoonosis. Tetapi kalau misalnya kita konsumsi dan masih dalam keadaan setengah masak, tidak sampai dimasak tapi tidak sampai 70 derajat Celcius, berarti virusnya itu masih ada. Dan takutnya sisa dari makanan kita kasih ke ternak, misalnya kita kasih ke ternak babi sebagai makanan sisa, itu bisa menyebar ke ternak babinya. Takutnya itu seperti itu. Tapi kalau misalnya dimakan habis, terus setelah itu dagingnya juga kita olah secara baik, tidak terjadi masalah pada manusia. Palingan cuman sakit perut sedikit atau mungkin lainnya sih. Kira-kira sampai sini mengerti tidak? Oke, mungkin sebelum kita tutup, Ibu absen dulu. Absennya sudah sampai mana tadi? Sampai situ? Sudah absen semua yang di sini? Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Selamat siang semua. Selamat siang.